Assalamualaikum. Hey, what's up? FB IG Messenger. Kali ini, Ana bakal menceritakan alur dari film Frankenfish. Langsung kita ke ceritanya. Ya hayu. Stop, drop the beat. Film dimulai dengan seorang bapak yang sedang pergi untuk memancing. Dia pun segera mempersiapkan alatnya dan melemparkan jaringnya ke sungai. Dan ketika telah sampai di tempatnya, dia pun memasang jaringnya dan melihat jaring yang telah dipasang yang ada pergerakan aneh. Dia pun berusaha untuk mengambilnya, namun sayang, malah nyemplung dasar bapak-bapak. Bluk! Dan ketika hendak naik kembali ke perahu, tiba-tiba si bapak tertarik oleh sesuatu yang tidak diketahui. Setelah kejadian itu, tim polis dan agen pencarian orang hilang menemukan banyak sekali mayat di pinggir rawa, dan mereka berspekulasi ini serangan dari aligator gozaimasu. Tapi bapak polis yang bernama Sam Sungai bilang ini tidak seperti gigitan buaya atau hewan buas lainnya. Dan dia pun ditugaskan atasannya untuk menyelidiki kasus ini, dan dia pun deal. Akhirnya, dia pun sampai di pelabuhan untuk selidiki kasus ini ditemani girl bernama Mary, guru bahasa saya itu. Kemudian mereka pun pergi dengan menggunakan bot, dan si Mary ditunjukkan beberapa foto yang menunjukkan korban dari rawa tersebut. Karena gerah, si Mary malah membuka baju dan menggunakan pakaian udang. Dan di perjalanan, mereka menemukan seonggok buaya yang sudah mati dan hanya meninggalkan kepalanya saja. Lalu mereka berpikir, apa ini? Bluk! Jadi rantai makanannya apa kalau bukan buaya? Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan bapak yang lagi mancing mania mantap dan mendapatkan seekor lele jumbo yang mantap. Lalu mereka pun menanyakan tentang kasus itu. Kemudian mereka diajak ke rumahnya. Mereka pun sampai dan mereka masuk ke salah satu rumah, di mana rumah itu adalah rumah dari si korban yang pertama, yaitu bapak pemancing yang dimakan pertama tadi. Ya, itu adalah istrinya yang bernama Gloria. Mereka berbincang mengenai makhluk apa tersebut, dan Gloria mengaitkan makhluk tersebut dengan makhluk gaib, yaitu penunggu rawa tersebut yang telah memakan suaminya. Dasar emak-emak yang tinggal di rawa. Keesokan paginya mereka pun pergi untuk menyusuri sungai tersebut, dan akhirnya mereka pun sampai di sebuah kapal yang mencurigakan. Mereka pun naik ke kapal tersebut dan membawa perlengkapan jurnalistik, tetapi dari dalam sana tercium bau yang aroma dan akhirnya si Mary pun muntah karena tidak tahan dengan aromanya. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah apung tersebut, namun gobloknya si Mary malah mendorong si bapak dan jatuh ke air, dan tiba-tiba ada pergerakan di air. Bapak malah jadi speedboat. Maaf. Bapak malah ditarik dan hanya meninggalkan darahnya. Mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan speedboatnya. Di tempat lain terlihat pemburu yang ingin memburu makhluk rawa tersebut. Dia pun meng-call seluruh tim untuk join dan kumpul, dan ternyata mayat yang ada di kapal sebelumnya yang ditemui oleh Mary adalah dari tim mereka yang gagal memburu makhluk tersebut dan mati di kapal tersebut dengan menggenaskan. Akhirnya mereka pun berkumpul dan menaiki sebuah KGG DKP cheat GTA San Andreas. Ya, kalian tahu. Kemudian kita kembali bertemu dengan Mary dan si Sam yang membicarakan tentang bapak tadi yang ditangkap.
dan mereka memutuskan untuk menginap 1 hari lagi karena hari pun sudah menjelang malam. Malamnya mereka pun makan dan minum hal-hal yang nikmat. Namun di luar terlihat seorang bapak-bapak yang lagi vape malah melihat ada pergerakan di air dan goblok malah disenter. Kemudian datang pacarnya untuk melihatnya. Tiba-tiba kepalanya si pacarnya malah buntung. Si pacarnya tersebut lalu histeris dan kemudian kabur dengan menggunakan bot, malah didorong oleh ikan tersebut dan kemudian kapal tersebut terbalik dan dia pun menjadi santapan makanan ikan malam ini. Dan kita lihat malah ikan tersebut bagaikan lumba-lumba yang dan tampaklah makhluk tersebut seperti ikan gabus, tapi ukurannya lebih besar dan lebih ganas. Dan akhirnya mereka pun berpikir bagaimana cara keluar dari sini. Dan akhirnya si Sam pun mencoba untuk menaiki kapal, namun gagal. Karena segala sesuatu yang bergerak di air akan dihantam oleh ikan tersebut. Dan akhirnya mereka pun terjebak di rumah apung tersebut. Dan seseorang bilang bahwa di rumah sebelah terdapat senjata. Namun bagaimana cara menyeberanginya? Dan terdapat sebuah katrol. Dan seorang wanita pun menawarkan diri. Namun sayang di tengah-tengah katrol yang terputus dan hampir disambar oleh ikan. Namun sempat ditembak oleh Sam. Setelah mencoba mencari ke sana kemari, si wanita tersebut pun tidak menemukan apa-apa, malah menemukan botol-botol minuman miras. Pak yang emosi berusaha untuk memancing makhluk tersebut dengan katrol mancing mini mantap, dan akhirnya ikan itu pun malah naik dan kemudian ditembak oleh si Ricardo. Bapak tersebut bernama Ricardo. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja dia menyalakan kompor dan membuka isi perut ikan tersebut dan membakar jantungnya untuk jadikan jantung bakar. Dan belum matang itu, Pak. Pluk! Dan sebelum dia habis lagi seekor ikan dan mencaplok badannya dan dia pun mati. Dan dibawa ke dalam air untuk dijadikan makanan malam ini oleh ikan tersebut. Mereka pun bingung untuk melakukan apa lagi selanjutnya karena segala sesuatu yang sudah dilakukan namun selalu saja gagal. Dan di sebelah rumah tadi wanita yang berdarah-darah kena cipratan darah ikan yang kena tembak malah mencuci dan airnya pun mengalir air darah dan mengundang ikan tersebut. Dan benar saja ikan tersebut masuk ke dalam rumah tersebut dan hampir saja memakannya. Dan dia pun meminta tolong agar untuk diselamatkan. Namun saat itu si Mary malah menemui ajalnya karena tertembak peluru panas dari senjata Ricardo yang terbakar. Malang sekali nasibnya. Innalillahi. Dan si Gloria pun menangis dengan histerisnya. Tanpa disadari, kompor Ricardo yang sebelah yang telah terbakar malah melompat. Dan malah hebatnya malah bisa tepat ke rumah si wanita tadi. Dan akhirnya meledak dan si wanita pun terpelanting ke dalam air. Si Sam pun berusaha untuk segera menolongnya dengan berenang secepat mungkin. Namun pastinya makhluk tersebut sudah siap siaga untuk menyerang. Dan akhirnya si Gloria pun mengiris tangannya, sakit, untuk memancing si ikan tersebut agar mengejarnya. Dan itu pun berhasil. Dan akhirnya dia pun dicaplok oleh ikan tersebut dan tinggal sebelah badannya saja. Dan akhirnya ikan tersebut pun membobol rumah tersebut dan hampir tenggelam. Dan sampailah si pemburu tadi dengan KGGDKP-nya, tapi malah ditabrak oleh ikan tersebut dan nyebur. Mereka pun naik ke rumah apung tersebut yang hampir tenggelam dan bingung mana ini. Dan mereka pun bertanya, ikan apa itu? Mereka pun menjawab,
Itu adalah ikan hasil rekayasa genetis dari ikan gabus karena mereka merasa sudah bosan dengan ikan gabus yang kecil-kecil dan itu-itu saja. Sungguh goblok sekali, memang mungkin cerdas tapi benar-benar manusia egois sekali benar. Mereka bosan katanya karena telah memburu ikan-ikan yang seperti itu saja. Pluk! Dan satu persatu dari tim mereka pun dimakan oleh ikan tersebut. Dia pun menembakinya, namun sayang ikan tersebut terlalu overpower. Dan si pemimpinnya pun masuk ke dalam air dan untung saja ditembak oleh si Sam dengan menggunakan senjata flare PUBG Mobile. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi dari situ. Keesokan paginya, mereka pun menyusuri sungai tersebut dan menemukan sebuah lubang yang diyakini itu adalah sarang dari ikan mahmud tersebut. Dan gobloknya, si bos malah menyuruh mereka untuk masuk ke sarang tersebut untuk melihat. Dan si Sam pun diancam jika tidak ikut pergi bersama mereka. Mereka pun turun dan masuk ke dalam lubang tersebut. Namun sayang, 1000 kali sayang. Dan ternyata benar saja, itu adalah sarang ikan yang paling besar dan Sam pun segera melarikan diri dan mereka pun dimakan oleh ikan tersebut dan terlihat ikan tersebut sangat besar. Wow. Bush. Kemudian ikan tersebut mengejar mereka dan Sam pun berusaha untuk lari dengan menggunakan vortex tersebut. Namun di perjalanan, salah satu teman mereka malah terjatuh karena dihantam oleh ikan tersebut. Dan si Sam pun berencana untuk melakukan rasen shuriken kepada ikan tersebut dengan cara membuka kipas dari kendaraan tersebut. Dan kemudian berlompat agar ditabrak oleh ikan tersebut. Dan akhirnya ikan tersebut pun terrasen shuriken. Dan ikan tersebut pun mati. Dan mereka pun kembali untuk mencari teman mereka di. Dan terlihat teman mereka tadi yang telah terjatuh ternyata baik saja. Namun di situ terlihat anak-anak dari ikan tersebut malah menggerogoti orang tersebut dengan secara perlahan. Dan film pun tamat. Habis. Itulah alur cerita dari film Frankenface. Jadi gimana? Saya rasa sudah pernah lah ya semua orang menonton film ini di layar TV ya, kecuali ya menurut saya film ini sangat cocok ditonton ketika sudah merasa lelah dan ingin santai-santai di rumah, dan tontonannya pun juga santai. Jadi tidak ada jump scare atau seperti film-film yang lain. Ya gitu. Dan terakhir ya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Dan kalau tidak ya serah Anda.